Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my beloved student of Kota Singkawang. Meet me again with your teachers, Mr. Samsul, in the third meeting or meeting 3 right now. And I'm very happy because I can meet again with you even though we are in a virtual situation. Oke, siswa-siswi Kota yang dirahmati Allah. Kembali bertemu dengan Pak Samsul di pertemuan yang ketiga pembahasan hari ini. Ya, kita langsung saja masuki materi yang ke pertemuan ketiga hari ini, yaitu memasuki chapter 2 atau bab 2 dengan judul If You Visit. If You Visit ini artinya jika kamu mengunjungi, ya, mengunjungi. Artinya di topik hari ini kita bicara tentang conditional sentence. Apa itu conditional sentence? Conditional sentence atau if conditional yaitu berandai. Ya, ini jadi anak-anak, conditional itu artinya berandai, ya. If conditional artinya jika, seandainya, ya. Ini namanya if conditional. Nah, jadi ketika kita bicara tentang if you visit, jika kamu mengunjungi, for example, if you visit Pasir Panjang Beach, apa yang kamu lakukan? Jadi if you visit ini judulnya itu kita sebut sebagai if conditional atau berandai atau berhayal, ya. Ternyata di bagian ini, di chapter 2 ini, if conditional sentence itu followed by, diikuti oleh instruction. Apa itu instruction? Yaitu perintah, ya. Diikuti oleh perintah dan ini namanya saran. Jadi ada dua macam. Jadi jika kamu menggunakan conditional if, ternyata diikuti oleh dua macam. Ada instruction atau suggestion, yaitu perintah atau saran. Kebetulan di chapter 2 we are talking if you visit, it means that you visit something, ya. Kamu mengunjungi sesuatu atau mengunjungi suatu tempat. Apa saja yang bisa kita kunjungi sebelum kita lebih jauh? Nah, ini ada Keraton Kesepuhan Cirebon. Kalau kamu mungkin kalau di daerah kita apa yang bisa kita kunjungi? Misalkan Pasir Panjang, ya, Kura-Kura Beach misalkan, apalagi yang bisa kita kunjungi Taman Cinta, kan. Nah, ini di bagian judul inilah kita bicara tentang if you visit, ya, dan masih banyak lagi. Nah, kebetulan di bagian ini nanti cerita tentang tempat-tempat menarik, ya, tempat-tempat yang bisa kita kunjungi. Makanya judul if you visit, jika kamu mengunjungi. Kalau boleh saya tahu, anak-anak, what the interesting places that you have ever visited? Pasir Panjang, or maybe you visit some interesting places outside of Kalimantan, for example, Borobudur Temple, Prambanan Temple, Bali, ya, Bali or Jakarta. Oke, jadi semuanya kebetulan hari ini kita mempelajari tentang if you visit, ya, bagaimana jika kamu mengunjungi. Nah, ini hanya contoh saja, ya, anak-anak, ya. Ini segala contoh. Kita lanjut. Ini saya buat work in a group of 3. Tapi kita tidak mungkinlah kita bekerja dalam 3 orang. Kebetulan ini masih pada posisi e-learning, ya kan? E-learning, kita tidak mungkin bisa bekerja secara kelompok. Tapi ini hanya sebagai contoh saja. What word come into your mind when you hear vacation? Ya, kata-kata apa saja, ya, yang masuk ke dalam your mind? Nah, your mind itu benak, pikiran. Apa saja, kata-kata apa saja yang bisa masuk ke dalam pikiran Anda when you hear, ketika kamu mendengar kata vacation. Vacation itu sama dengan, anak, kalau pernah dengar kata ini,
sama dengan holiday. Tahu holiday? Holiday itu sama dengan liburan. Jadi kalau anak-anak bicara tentang holiday, bicara tentang liburan. Liburan alias vacation. Jadi what word come into your mind when you hear vacation? Kata-kata apa saja yang akan ada di dalam benakmu atau dalam pikiranmu ketika kita mendengar kata liburan. Nah, kita share your work with the class. Sekarang kita share, kita berbagi ya, kita bagi ya. Nah, yang pertama kita lihat di sini ada kata vacation ya, kata liburan. Kalau cerita tentang liburan apa saja yang we are talking about the vacation, what would come into your mind? Kalau kita ambil contoh misalkan yang pertama mountain. Berarti kalau kita liburan bisa kita mendatangi gunung. Ya kan? Vacation. Kalau kita liburan bisa kita mendatangi gunung. Yang kedua, beach. Pantai, ya. Jadi kita bisa mendatangi pantai kalau kita waktu liburan. Apalagi yang keterkaitan dengan kata vacation, liburan nih. Jadi ada gunung, ada pantai. Relax, santai. Jadi ketika kita liburan itu kadang santai, relax ya. Nah, ini kata relax ya, santai. Lanjut lagi, apalagi yang berhubungan dengan vacation atau liburan? Park. Nah, tahu park? Park itu artinya taman, ya, taman. Makanya Bougainville Park. Nah, kalau di Singapura adalah Bougainville Park, yaitu taman Bougainville. Apalagi yang berkenaan dengan vacation? Waterfall. Waterfall itu artinya air terjun. Pernah dengar air terjun? Nah, itu namanya waterfall. Itu pun ada kaitannya dengan vacation. Jadi orang kalau ingin berlibur biasanya selain datangi, if they are going to vacate, ya, if they are going to holiday, the people easily going to mountain, visit a beach, and then waterfall, ya. Apalagi yang berhubungan dengan vacation, yaitu museum. Nah, museum itu artinya tempat menyimpan barang-barang antik atau disebut dengan museum, ya. Lanjut lagi. Happy, ya, kalau vacation itu pasti hubungannya dengan kebahagia. Tidak ada orang yang vacation, orang yang liburan itu sedih, tidak ada. Sebagian besar atau kebanyakan orang, most people when they are vacation, they having a vacation, they will be happy. Okay. Next is scenery. Apa itu scenery? Scenery itu artinya pemandangan, ya. Jadi pemandangan atau landscape. Nah, ini sama dengan scenery. Jadi inilah kata-kata yang berhubungan dengan liburan. Mengapa ini dimunculkan dulu anak-anak? Ini dimunculkan dulu karena untuk melengkapi judul di atas tadi, yaitu tentang apa tadi itu? Tentang, nah ini kan judulnya if you visit, ya, if you visit. Jadi jika kamu ingin mengunjungi, nah kamu kunjungi dulu nih if you visit, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Yang berikutnya adalah practice the dialogue. Pay attention to the sentence in bold. Latihanlah dengan dialog berikut. Perhatikan, pay attention to the sentence in bold. Tahu sentence in bold? Kalimat yang diketik tebal. Bold itu artinya tebal. Sentence in bold, kalimat dalam ketikan tebal. Nanti kita lihat siapa saja ininya ya. Nah, kita perhatikan pertama, kita bacakan dulu. Ini ada percakapan antara Yudi dengan Neke ya. Saya baca dulu, kita memahaminya nanti. Hi Neke, I'm going to backpack to Singapore for 3 days next holiday. Do you have any suggestion? You have ever visited Singapore, haven't you? Well, the most important thing is that if you visit Singapore, don't litter. Otherwise, you will be fined. Second, if you'd like to visit its tourist attraction, please prepare your stamina. Why?
To reach those places, you have to walk for long distances from the train or bus station. I see. Anything else? Yes. If you are going to explore the country by public transportation, buy a Singapore tourist pass. You can buy it at Changi Airport. If you want to buy tickets, both on buses and MRT, or even by foot, please stand in line. Queuing has become Singaporean habit. What about taking the MRT? If you want to board the MRT, you have to queue on the edge of the entrance gate. If the train is crowded, you'd better stand up, although 2 seats on every row are vacant. These reserved seats are for elder, disabled people. Thanks for reminding me of this. That's very important. Oke, anak-anak. Jadi dari dialog ini antara Yudi dengan Eneke ini memang kita pahami ada beberapa yang diketik tebal ya. Kita perhatikan dulu. Yang diketik tebal. Yang pertama adalah ini. Yang kedua, pertama ada if you visit Singapore, don't litter. If you like to visit tourist attraction, please prepare. Ini diketik tebal. Ini juga diketik tebal nih. Saya tandain dengan warna kuning nih. Oke. Apa ini maknanya? Ini maknanya lah. Makna ini adalah seperti yang judul di atas tadi, yaitu if conditional sentence follow by direction or by instruction or suggestion. Nah, ini nanti akan di sini kita pelajari ya. Oke, kita lihat dulu antara Yudi dengan Eneke. Hi Eneke, I'm going to backpack to Singapore for 3 days next holiday. Hi Eneke, saya akan berpergian. Backpack itu artinya berpergian. Nah, ini kata-kata baru nih. Backpack artinya berpergian, tapi hanya menggunakan ransel di belakang. Jadi hanya satu ransel, berpergian, tapi berpergian liburan ya, holiday. Jadi namanya backpack. Jadi orang yang berpergian namanya backpacker. Hai Eneke, saya akan berpergian ke Singapura selama 3 hari, yaitu 3 hari, yaitu liburan yang akan datang. Do you have any suggestion? Apakah kamu punya saran? You have ever visited Singapore, haven't you? Pernahkah kamu pernah mengunjungi Singapura? Bukan? Haven't you ini namanya question tag ya. Kalau pernyataan positif kan positif nih. You have ever visited Singapore? Ini harus negatif. Haven't you? Ya. Kamu pernah mengunjungi Singapura bukan? Nah, gitu namanya penegasan, namanya question tag. Kata Eneke, well, the most important thing is that if you visit Singapore, don't litter. Well, hal yang paling penting, hal yang terpenting adalah bahwa jika kamu mengunjungi, ini kan masuk ke dalam bentuk if conditional sentence seperti yang saya jelaskan tadi. If conditional sentence, if ya, conditional sentence. Ya, if ya, jadi if tadi kan if tambah conditional sentence tadi ya. Jika kamu mengunjungi Singapura ditambah, yaitu namanya perintah atau instruction. Perintahnya don't litter. Jika kamu mengunjungi Singapura, jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah. Buang sampah namanya litter. Don't, jangan litter, buang sampah. Otherwise, jika tidak, you will be fined. Jika tidak, kalau kamu masih buang sampah maksudnya, kamu akan di-fine. Di-fine itu artinya didenda. Ya, didenda. Jadi, if you visit Singapore, don't litter. Jangan buang sampah. Jika tidak, you will be fined. Second, if you'd like to visit its tourist attraction, please prepare your stamina. Jika kamu ingin, would like to visit, ingin mengunjungi tempat-tempat menarik
ya. Tourist attraction, pariwisata maksudnya turis di sini ya. Tempat-tempat pariwisata, silakan prepare your stamina. Persiapkan stamina kamu. Stamina. Kata Yudi, why? Mengapa? Kata Neke, to reach those places, you have to walk for long distances from the train or bus station. Untuk mencapai tempat-tempat itu, kamu harus berjalan kaki long distance, yaitu dalam jarak yang jauh dari kereta api atau dari stasiun bis, baik dari stasiun kereta api maupun stasiun. Jadi perlu stamina katanya. Apa kata si Yudi? I see. Anything else? Saya paham. Ada lagi yang lain? Yes. If you are going to explore the country by public transportation, jika kamu ingin mengeksplor, nah ini bahasa baru kan? Bukan bahasa baru sih, sebenarnya udah lama. Menjelajah ya. Menjelajah. Jika kamu akan menjelajahi wilayah atau negara itu dengan transportasi publik, kamu harus buy a Singaporean tourist pass, yaitu beli semacam kartu melewati Singapura, kartu lewat Singapura, maksudnya kartu yang memang didesain dibuat untuk orang berpergian ke Singapura. Jadi dengan kartu itu by a Singapore tourist pass, dia bilang you can buy it Changi Airport. Jadi kamu belinya di mana? Kamu belinya di Bandara Changi ya. If you want to buy ticket, jika kamu ingin beli tiket, naik bis, board on bis, atau naik MRT, atau bahkan beli makanan, ingat, silakan untuk stand in line. Nah, maksudnya apa nih? Berbaris. Stand in line itu artinya berbaris. Silakan berbaris. Karena di sana berbaris. Karena di sana queuing. Nah, ada yang tahu kata queuing? Queue. Dari kata queue tambah ing. Queuing has become Singaporean habit. Antri. Ya. Queuing has become Singaporean habit. Karena antri itu menjadi kebiasaan orang Singapura. What about taking the MRT? Bagaimana kalau kita naik MRT? Kata Neke, jika kamu ingin naik board MRT, you have to queue. Kamu harus antrian. The edge of the entrance gate, yaitu di pinggir. Nah, ya, edge. Di pinggir, di tepi pintu gerbang masuk, namanya entrance gate. If the train is crowded, jika kereta api itu penuh, sesak, you'd better stand up. Kamu sebaiknya stand up saja, berdiri, meskipun although 2 seats on every row are vacant. Meskipun 2 tempat duduk di setiap kursi itu kosong. Vacant artinya kosong, tidak ada yang nempati, vacant. Reserved seat, kursi itu disediakan untuk orang yang lebih tua, for elder atau disabled people. All elder people dengan disabled people. Elder people maksudnya adalah orang tua, disabled itu orang cacat. Jadi di Singapura itu kalau kamu masih muda, ada beberapa kursi yang kosong di barisan yang kosong, jangan ditempati. Sebaiknya kamu stand up saja. Stand up itu berdiri. Apa kata Yudi? Thank you for reminding me of this. Terima kasih atas mengingatkan saya. It is very important. Nah, jadi ada berapa yang digarisbawahi, tidak perlu saya jelaskan lagi. Kita langsung saja ke materi conditional sentence ya. Ternyata kalau kita bicara tentang conditional sentence atau conditional, if conditional di sini, if conditional, kita bicara if conditional di sini. Ternyata ini if conditional ini diikuti oleh imperatif dan suggestion. Apa itu imperatif? Imperatif artinya perintah. Apa itu suggestion? Artinya saran. Jadi ketika kita bicara tentang kalimat ini, ternyata
conditional, if conditional itu diikuti oleh apa namanya, perintah dan saran, ya, perintah dan saran. Oke, kita perhatikan. Jadi if conditional ini, ini susah juga nih sebagai ini ya. Nah ini, jadi diikuti oleh imperatif dan saran. Apa ciri-ciri imperatif? Kita lihat. Ciri-ciri imperatif itu adalah kalimat perintah. Imperatif itu kalimat perintah, ciri-cirinya dia tidak boleh pakai subjek. Misalkan gini, come in to the class. Tidak pakai si come, tidak. Ini masuk ke dalam kelas. Jadi kita buat dulu contohnya, ini ada 3 nih. If you visit Singapore, jika kamu mengunjungi Singapura, don't litter. Jangan buang sampah. Maksudnya, perintahnya apa perintahnya tuh? Jangan membuang sampah. Jadi, if conditionalnya adalah if you visit Singapore, imperatifnya adalah don't litter, jangan buang sampah. Yang nomor 2 lagi, if you like to visit its tourist attraction, jika kamu ingin mengunjungi tempat-tempat menarik, please prepare your stamina. Ini juga perintahnya menyuruh mempersiapkan stamina. Jadi rumus dari imperatif itu adalah P1 ya tambah objek. Jadi tidak ada subjek di depannya nih, tidak ada subjek. Ya, jadi P1. Yang ketiga, if you are going to explore the country by public transportation, katanya, jika kamu ingin menjelajahi negara itu dengan transportasi atau angkutan umum, belilah langsung tidak ada subjek, langsung ke kata kerja dia, ke P1. Buy a Singaporean tourist pass. Belilah. Nah, inilah yang dimaksud dengan conditional sentence diikuti oleh kalimat perintah atau saran. Jadi semua kalimat ini, those sentences are used to order or give suggestion in additional sentence. Conditional sentence have different purpose. Read the following example. Jadi semua kalimat tadi itu digunakan untuk memberikan saran di dalam sebuah kalimat berandang. Ya, oke. Lanjut lagi. Nah, ini contoh yang sederhana kita lihat di sini. Nah, ini sudah dibuatnya nih. Patternnya, polanya, ini kalimatnya. Polanya jika if clause, ya, if clause ditambah imperatif atau di kalimat perintah, maka dia akan seperti ini, ya. Jadi if clause-nya seperti itu ya. Kita tunggu sebentar ya, kita cas dulu nih, kayaknya saya kehabisan baterai. Nah, jadi sampai di sini gimana? Bisa dipahami tidak tentang conditional sentence? If conditional diikuti oleh imperatif atau gerund. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini pola pertama nih. Pola pertama sudah kita buat. Nah, ini pertama patternnya if clause diikuti imperatif. Mana if clause-nya? Ini kasih if you are. Nah, mana imperatifnya? Ini imperatifnya. By Singaporean tourist pass. Jadi jika kamu ingin menjelajahi negara itu dengan public transportasi, nah yang ini, maka belilah. Nah, disuruhnya kamu, diperintahkannya untuk buy a Singapore tourist. Yang kedua, yaitu if clause ditambah suggestion. Apa itu suggestion? Saran. Jadi if clause ditambah saran. If you visit Singapore, you may not litter. Jika kamu mengunjungi Singapura, kamu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ini. Nah, ini maksudnya saran. Saran ya, anak-anak ya. Saran. Oke. Yang ketiga, if clause ditambah general truth. Nah, ini perlu dicatatnya. Apa general truth? Kebiasaan umum. Kebiasaan umum seperti apa? Ya, kebiasaan kita. Kebiasaan misalkan makan pagi. Kebiasaan misalkan kita ada rasa lapar atau apa. Itu kebiasaan. Okay, if you don't bring any beverage during your tour, jika kamu tidak bawa berbagai minuman selama berpergian, you will be thirsty. Maksudnya if clause-nya mana?
If clause-nya adalah ini nih, if clause-nya if you don't bring beverage during your tour. Mana general truth-nya? Nah, ini general truth-nya. Jadi sudah pasti menjadi sebuah kebiasaan umum. Jika kamu tidak membawa berbagai minuman selama tur kamu akan kehausan. Ini sudah menjadi kebiasaan umum, sudah menjadi sebuah fakta. Yang ketiga, yang keempat adalah reminder. Apa itu reminder? Reminder itu pengingat. Ya, pengingat sesuatu. Pengingat. Nah, ini reminder namanya tuh. Jadi, if clause-nya sama. If you don't like to visit tourist attraction, jika kamu ingin mengunjungi tempat-tempat menarik, you must prepare your stamina. Jadi mengingatkan kita, kamu harus persiapkan stamina-mu. Jadi dia mengingatkan. Yang terakhir namanya if clause ditambah dream. If clause ditambah dream atau wish. Tahu dream? Mimpi atau hayalan. Ya, hayalan, mimpi atau hayalan. Jadi jika kamu nah ini kan jelas nih, if you have spare money, you can buy delicious chocolate as a souvenir. Jadi hayalannya, jika kamu punya uang lebih, kamu bisa beli coklat yang enak sebagai souvenir atau cenderamata. Jadi dia bersifat hayal di sini. Mana hayalnya? You can buy delicious chocolate as a souvenir. Kamu bisa beli coklat yang enak untuk inilah. Jadi ada berapa macam? Ada 3 macam tadi kita lihat di sininya. Yang satu, if clause diikuti oleh imperatif. Yang kedua, if clause diikuti oleh suggestion, saran. If clause diikuti oleh general truth atau kebenaran umum. If clause diikuti oleh reminder ataupun disebut dengan pengingat. If clause diikuti oleh hayalan atau impian. Ya, saya kira itu. Kita lanjut lagi, masih ada waktu. Nah, sekarang kita lihat seperti apa. Nah, ini. Remember, katanya. Remember, you may put if the clause at the beginning of a sentence, you need to put comma after the if clause. Here the example of the clause followed by imperative or suggestion. Jadi ini hanya 2 saja yang buat, 1 diikuti oleh imperatif, 2 diikuti oleh suggestion atau saran. Oke, kita lihat dulu ya. Kalau dia if clause-nya di depan, nah, if clause-nya kan depan if you have time. Ingat jangan sampai tidak dikasih koma, harus kasih koma. If you have a time, call me soon. Ini kan semuanya perintah nih. Call me soon. Please apologize. Don't bring your little sister along. Don't leave her unattended. Nah, ini semuanya perintah. Makanya if clause diikuti oleh perintah. If you have a time, call me soon. If you make a mistake, please apologize. Jika kamu bikin kesalahan, mohonlah minta maaf. If you want to visit your friend in hospital, sorry ini salah nih, in hospital. Jika kamu ingin mengunjungi temanmu di rumah sakit, don't bring your little sister. Jika kamu ingin mengunjungi temanmu di rumah sakit, jangan bawa adik perempuanmu bersama. Tidak boleh bawa anak kecil. If you take your little sister to the mall, don't leave her unattended. Jika kamu bawa adik kecil perempuanmu ke mall, jangan tinggalkan dia sendiri. Jadi harus di bawah attended, pengawasan. Yang berikut, if clause ditambah saran, ya. Jika ini if clause, if you look for a nice bag, jika kamu ingin mencari tas yang bagus, nah sarannya you should. Ini kalimat yang biasa untuk membentuk saran ya ketika kata should. Kamu sebaiknya pergi ke B&B shop, ya, karena di B&B shop itu tasnya bagus. Jadi sarannya. Yang berikutnya, if you like watching a leather puppet show, why don't you go to our square tonight? Jika kamu ingin nonton wayang kulit, ya, pertunjukan wayang kulit, why don't you go to town square tonight? Mengapa kamu tidak pergi ke pusat kota, ya, malam ini? If you are tired,
you should stop working and have a rest. Jika kamu lelah, kamu sebaiknya berhenti bekerja dan istirahat. Oke, ini semuanya saran nih. Yang terakhir, if you go to Surabaya, you should take a train, fast and comfortable. Jika kamu ingin pergi ke Surabaya, kamu sebaiknya naik kereta api, karena kereta api itu laju dan enak, ya, dan nyaman. Oke, saya kira itu tentang if you visit. Di dalamnya adalah menceritakan tentang if clause ditambah dengan 5 hal tadi itu. Kita ulang lagi. Yang pertama diikuti imperatif, ingat imperatif seperti apa nanti. Yang kedua suggestion, yang ketiga general truth, dan seterusnya. Saya kira demikian pertemuan kita untuk hari ini. Di pertemuan ketiga dan mudah-mudahan kalian paham, ya, walaupun memang sulit bagi kita untuk memahami secara detail karena masih menggunakan pembelajaran lewat e-learning atau pembelajaran jarak jauh seperti ini. Saya mohon maaf kalau memang penyajian ini kurang berkenan. Thank you for your attention and see you for the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.